Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Selanjutnya bahasan kita kali ini dari channel Rahmatul Ummah akan membahas tentang betapa besarnya pahala atau nilai ibadah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur akan nikmat Allah ini termasuk salah satu cabang iman nomor ke-33. Maka lawan daripada kata syukur nikmat adalah kufur nikmat. Nikmat Allah itu kecil ataupun besar, bagi kita berkewajiban untuk mensyukurinya. Karena apa? Banyak orang yang diberikan rizki oleh Allah tapi tidak pandai bersyukur, dan rizki itu akan kembali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya orang yang pandai bersyukur akan bertambah rizkinya. Orang yang tidak pandai bersyukur akan dicabut keberkahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW, asyukru qayyidun lil wujud wa jalibun lil mafqud. Bahwa bersyukur akan nikmat Allah itu akan mempererat nikmat yang sudah ada dan akan mengundang nikmat yang belum ada. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur akan nikmat Allah, apa yang kita miliki akan cepat hilang, dan rizki yang belum datang akan semakin menjauh kepada kita. Lain lagi dengan bersyukur. Dengan bersyukur, rizki yang jauh akan merapat kepada kita, rizki yang sudah ada pada kita akan semakin melekat pada kita. Maka ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah anin Nabi SAW. Silahkan, ini kitabnya bisa dimutolaah, ada dalam kitab hadis yang bernama Kitab Dalilul Falihin. Sabda Rasulullah SAW, inna salasatan min bani Israel aradallahu ayyabtaliyahum. Sabda Rasul, ada 3 orang manusia dari kalangan Bani Israel ini akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 3 cobaan. Yang pertama, cobaan yang diberikan kepada Allah kepada 3 Bani Israel ini, 1 abros, mempunyai penyakit kulit dari kepala sampai kaki. Yang kedua, akro, yaitu penyakitnya dicoba oleh Allah berupa tidak ada tumbuh selembar rambut pun dari tubuhnya. Yang ketiga, cobaan Allah yang diberikan kepada 3 orang Bani Israel ini adalah orang yang buta atau tidak bisa melihat. Maka faba'asallahu ilaihim malaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat untuk menghampiri ketiga orang Bani Israel ini yang berpenyakit kulit, yang istilahnya tidak tumbuh rambut, juga yang buta. Yang pertama, malaikat itu datang menghampiri kepada orang yang mempunyai penyakit kulit. Orang yang mempunyai penyakit kulit tersebut tidak mengetahui bahwa yang menghampiri adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat, wahai Bapak, Anda diberikan penyakit oleh Allah berupa penyakit kulit atau abros dari kepala sampai kaki. Saat ini apa yang engkau inginkan?
Kata si bapak tersebut, yang saya inginkan adalah husnul wajhi. Saya ingin tampan rupa. Kalau begini saya berpenyakit kulit, orang yang memandang saya itu seakan-akan jijik. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan penyakit saya. Ya. Lalu malaikat tersebut mengusap kepala sampai kaki orang yang mempunyai penyakit kulit. Dan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mendadak sembuh. Kata orang tersebut, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah menyembuhkan saya dengan diusap oleh orang ini sehingga penyakit saya hilang. Lalu ditanya, wahai Bapak, harta benda semacam apa yang engkau senangi saat ini? Kata si bapak yang sudah sembuh dari penyakit kulitnya, borok-boroknya sudah hilang semuanya, koreng-korengnya sudah hilang semuanya. Saya sudah hilang penyakit, saya menginginkan agar Allah memberikan harta yang saya paling cintai. Apa itu? Saya menginginkan onta, agar saya bisa beternak. Lalu malaikat itu sejenak menghilang sebentar. Tidak lama kemudian, malaikat tersebut membawa 10 ekor unta. Nah, Bapak, kata malaikat, ini pemberian dari saya. Anda sudah disembuhkan oleh Allah, penyakit Anda sudah hilang, dan ini pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Kamu diberikan rizki oleh Allah, yaitu berupa 10 ekor onta. Nah, lalu malaikat itu melanjutkan perjalanan, mengunjungi orang yang mempunyai penyakit akro. Akro itu tidak berbulu atau tidak berambut sehelai pun. Datanglah. Kata malaikat, wahai Bapak, saat ini apa yang engkau inginkan? Ya. Kata orang yang gundul rambutnya, saya menginginkan agar saya diberikan rambut yang tumbuh di tubuh saya. Lalu malaikat tersebut mengusap kepala orang tersebut yang gundul. Mendadak itu kepalanya jadi berambut. Masya Allah, yang tadinya tangannya tidak ada bulu, dengan kudrat iradat Allah, setelah diusap oleh malaikat, maka orang tersebut menjadi manusia yang biasa, yang ada rambutnya. Lalu ditanya orang tersebut oleh malaikat, wahai Bapak, harta apa yang engkau inginkan, yang paling Anda senangi pada saat ini? Kata orang yang gundul tersebut yang sudah sembuh, saya menginginkan seekor sapi untuk berbekal ibadah kepada Allah. Apabila saya sudah menjadi peternak besar, saya akan rajin berzakat, saya akan rajin bersedekah untuk mensyukuri nikmat saya. Karena apa? Saya ini sudah diberikan tumbuh rambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat itu pergi, tidak lama kemudian membawa 10 ekor sapi dan diberikan kepada orang yang gundul yang sudah tumbuh rambut. Lalu malaikat tersebut melanjutkan perjalanan, mengunjungi orang yang apa? Mengunjungi orang yang penyakitnya buta. Wahai Bapak, apa yang engkau inginkan saat ini? Kata orang tersebut, saya menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit mata saya. Saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa kemana-mana. Walaupun mau bisa kemana-mana, saya harus harus diikuti dengan anak saya sendiri, harus dituntun. Ya. Masya Allah. Lalu malaikat tersebut tidak basa-basi mengusap mata orang yang buta. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, orang itu bisa melihat. Kata orang tersebut, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, saya sudah bisa melihat kembali. Nah, setelah sembuh dari butanya, malaikat bertanya, nah, apa harta yang paling engkau cintai di dunia ini? Maka orang buta yang sudah sembuh itu menjawab, saya menginginkan beberapa ekor kambing. Lalu malaikat itu sejenak tidak ada, tidak lama kemudian membawa beberapa ekor kambing. Alhamdulillah, terima kasih, kata orang yang buta. Dan ini kambing yang Anda berikan kepada saya akan dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah. Dan akan saya jadikan untuk sarana bersyukur atas nikmat Allah yang telah mengembalikan penglihatan saya. Selanjutnya, 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun,
peternak unta, orang yang penyakit kulit sudah banyak ontanya. Lalu orang yang penyakitnya gundul, yang tidak ada rambutnya, sekarang udah menjadi pengusaha peternak sukses, peternak sapi. Lalu orang yang terakhir, orang yang punya penyakit buta dan sudah disembuhkan oleh Allah, menjadi peternak kambing yang sangat sukses. Sehingga alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, kambingnya banyak, untanya banyak, sapinya banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim yang kedua kalinya malaikat untuk menagih janji orang yang sudah disembuhkan dari penyakitnya. Datanglah malaikat kepada orang yang mempunyai penyakit kulit. Wahai Bapak, saya ini adalah perantau. Saya mau pulang ke rumah saya mau pulang ke daerah saya. Kebetulan saya ini kehabisan ongkos. Sudikah kiranya Bapak untuk memberikan sepeser atau berapapun untuk bekas saya pulang? Bagaimana kata orang yang mempunyai unta dan tadinya mempunyai penyakit kulit? Kata orang tersebut, Anda tidak hak meminta harta saya. Saya pun banyak keluarga, saya tidak akan memberi sepeser pun uang saya yang saya miliki. Kata malaikat, dulu Anda pernah berjanji apabila engkau diberikan unta oleh Allah, Anda akan rajin bersedekah dan Anda akan rajin bersyukur akan nikmat Allah. Ya, sehingga malaikat itu berdoa, sayyarakallahu ala ma kunta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada pada diri engkau itu seperti kembali semula. Malaikat itu lalu mengunjungi orang yang penyakitnya tidak ada rambutnya, lalu meminta bersedekah. Kata malaikat tersebut, wahai Pak, saya ini orang miskin dan mempunyai beberapa anggota keluarga. Udah beberapa hari saya tidak makan. Sudikah kiranya Bapak untuk memberikan saya makan atau makanan yang lain? Kata orang yang tadinya punya penyakit gundul dan sudah diberikan sapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ngomongnya bagaimana? Ya, Anda tidak hak untuk meminta kepada saya. Saya pun banyak saudara yang harus saya tanggung. Minta aja kepada yang lain. Kata malaikat, dulu engkau mempunyai penyakit gundul dan mau tumbuh rambut dan dijadikan rambut Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda akan rajin bersedekah karena sudah diberikan beberapa ekor sapi. Nyatanya ini sapi sudah banyak dan engkau sudah menjadi peternak sukses, ternyata Anda semakin pelit. Mudah-mudahan sayyarakallahu ala ma kunta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seperti kembali semula. Itu doa malaikat. Masya Allah. Datang lagi kepada yang terakhir, kepada orang yang penyakitnya buta dan setelah disembuhkan oleh Allah. Wahai Bapak, kata malaikat itu, saya seorang perantauan mau pulang ke rumah gak punya uang. Sudikah kiranya engkau memberikan seekor kambing untuk saya jual dan duitnya untuk saya bawa pulang? Kata orang buta tersebut yang sudah sembuh dari butanya dan menjadi peternak kambing yang sangat sukses, jangankan satu, silahkan Anda mau mengambil berapa ekor kambing secukupnya untuk dijadikan bekal Anda pulang ke rumah. Jangan satu dua, semua pun boleh. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 1 tahun 2 tahun pemilik unta, walaupun untanya banyak dan penyakitnya telah dihilangkan oleh Allah, penyakit kulit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil rizkinya kembali dan kembali jadi orang miskin. Karena apa? Walaupun unta itu besar, karena tidak pandai disyukuri, maka orang tersebut jadi jatuh miskin kembali karena tidak bersyukur. Lalu peternak sapi yang tadinya penyakitnya tidak ada rambut sehelai pun dijadikan miskin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak bersedekah, tidak mensyukuri nikmat. Tapi orang yang ketiga yang lulus, ya, orang yang tadinya berpenyakit buta disehatkan, disembuhkan oleh Allah dan diberikan rizki yang paling kecil, yaitu berupa kambing. Orang pertama dikasih unta, harganya jauh, ya, dengan onta antara kambing, kambing dan onta. Yang kedua dikasih rizki oleh Allah berupa sapi, ternyata
Masya Allah, pemilik sapi dan pemilik onta karena tidak pandai bersyukur, akhirnya dicabut lagi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang pandai bersyukur, walaupun nikmatnya cuma kambing, kalau dibanding dengan unta dan sapi jauh besar harganya. Masih mahal sapi, masih mahal onta. Tapi orang buta tersebut pandai bersyukur dan akhirnya itu dombanya ratusan bahkan jadi ribuan. Dan karena itu apa? Karena pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak lepas lagi, dan kita ini walaupun kita di dunia kan maunya itu kita nikmat itu tidak ada putus-putusnya. Walaupun memang di alam dunia tentu ada putusnya, tapi kita berdoa gak salah. Allahumma la taslib minni ni'matan an'amta biha. Ya Allah, semoga engkau tidak mencabut nikmatmu yang telah engkau berikan kepada saya. Maka ini sunat doa tersebut dibacakan ketika kita setelah selesai sholat, agar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak Allah cabut kembali, agar supaya selamanya bisa dinikmati oleh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.